Merhaba arkadaşlar, selamat datang di channel YouTube Misafir. Di sini kita akan belajar sambil bermain. Hari ini kita akan membawakan tema alfabet bahasa Turki ke materi. Sebelum kita masuk ke materi, ada beberapa hal yang akan kita sampaikan. Antara lain, filosofi belajar bahasa, kenapa belajar bahasa Turki, tips and tricks belajar bahasa Turki, dan langsung masuk ke materi alfabet bahasa Turki. Filosofi belajar bahasa. Dalam bahasa Turki terdapat pepatah mengatakan bir dil bir insan, iki dil iki insan, yang maknanya satu bahasa satu orang, dua bahasa dua orang. Di sini kita bisa belajar bahwa ketika kita belajar bahasa atau lisan itu diumpamakan seperti satu insan. Jika kita tahu satu bahasa atau lisan, maka kita akan menjadi satu insan. Jika kita mengetahui dua lisan, sama dengan dua insan, dan seterusnya. Karena ketika belajar suatu bahasa, kita tidak hanya belajar bahasa tersebut, namun juga belajar budaya dan pola pikir suatu bangsa yang menggunakan bahasa tersebut. Jadi banyak keuntungannya ketika kita belajar bahasa yang baru atau lisan yang baru, karena kita akan terhitung menjadi 2, 3, 4, 5 orang. Oke, next kita akan membahas kenapa harus belajar bahasa Turki. Seperti yang sudah kita bahas tadi, ketika kita belajar suatu bahasa baru, kita akan menjadi seseorang yang baru. Yang kedua, karena bahasa Turki digunakan hampir di 10 negara. Yang ketiga, menurut penelitian yang dilakukan oleh World Tips tahun 2020, Turki masuk ke urutan 20 dengan penilaian bahasa yang paling digunakan di dunia. Keempat, kita tahu bangsa Turki adalah bangsa perantau. Tak jarang kita bisa bertemu orang Turki di Eropa, baik di Timur Tengah, bahkan sampai di benua Afrika sampai Asia. Jadi ketika kita tahu bahasa Turki, ketika kita pas-pasan di belahan dunia manapun dengan orang Turki, kita bisa berbicara dengan mereka. Yang kelima, membangun networking. Cocok buat teman-teman yang suka menjalin relasi, karena produk Turki banyak yang sudah go internasional. Dan juga untuk teman-teman yang suka berbisnis, banyak orang Turki yang melakukan bisnis, dan juga ketika kita tahu bahasa Turki bisa menjadi suatu poin penting juga untuk bisa mencari jodoh orang Turki. Keenam, bahasa Turki kaya secara linguistik. Banyak kata serapan dari bahasa Arab, bahasa Persia, bahasa Prancis, dan Inggris di bahasa Turki. Dan juga yang kita tahu adalah bahasa yang cukup tua. Pada dasarnya, bahasa Turki dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah yazma atau penulisan, yang kedua adalah okuma atau baca, yang ketiga ada dinleme atau pendengaran, yang terakhir ada konusma atau bicara. Di sini kita tidak akan membahas secara detail, tapi akan kita bahas secara singkat beberapa contoh cara pelatihan penulisan, bacaan, pendengaran, dan pembicaraan. Seperti contoh hal-hal yang bisa dilakukan untuk melatih penulisan kita di bahasa Turki, yaitu kita bisa menulis vocab baru yang kita jumpa, dan juga bisa membuat caption di sosmed dengan bahasa Turki, atau main game. Ada beberapa game yang bisa mengasah skill kita di bahasa Turki. Salah satu contohnya adalah Duolingo. Juga ada beberapa hal yang bisa diterapkan ketika kita ingin melatih bacaan kita di bahasa Turki. Salah satunya yang sering kita ajarkan adalah setting HP ke bahasa Turki, atau laptop juga ke bahasa Turki. Dan juga settingan Google, Facebook, Instagram segala macam itu disetting menjadi bahasa Turki. Otomatis kita akan membaca setiap hari dan akan melatih bacaan bahasa Turki kita. Juga ada beberapa hal yang bisa kita terapkan untuk melatih pendengaran bahasa Turki kita. Antara lain nonton series Turki, berita Turki, sepak bola dengan komentator Turki, lagu Turki, dan lain-lain. Dan juga yang gak kalah pentingnya, kita harus melatih skill bicara bahasa Turki kita, yang pastinya dengan praktik ya. Praktik dengan orang Turki. Kalau misalnya nggak bisa pas-pasan dengan orang Turki, bisa dengan sosial media, channel Turki, kelas speaking online, dan lain-lain. Oke, sedikit tips belajar bahasa Turki untuk pemula. Yang pertama, ini adalah salah satu hal yang terpenting untuk belajar bahasa Turki, yaitu kita harus belajar bahasa Turki di Turki.
Dengan itu akan terbiasa dengan kehidupan berbahasa Turki. Yang kedua, ketika kita belajar bahasa Turki, yang pastinya hal pertama yang harus kita lakukan adalah memperbanyak data atau kosakata dengan mencatat. Ibarat seorang bayi yang terus mendengarkan, menghafal, dan mengumpulkan kosakata baru setiap harinya. Ketiga, membiasakan telinga mendengar bahasa Turki. Walau tidak paham, kita harus membiasakan telinga kita untuk mendengarkan bahasa Turki. Tujuannya agar kuping terbiasa mendengar bahasa Turki. Keempat, tidak membanding-bandingkan bahasa Turki dengan bahasa Indonesia, Inggris, Arab, atau yang lainnya. Karena setiap bahasa memiliki logikanya masing-masing. Mulailah berpikir dengan logika bahasa Turki tanpa membahasa Indonesiakan terlebih dahulu. Akhir, percaya diri, jangan takut salah, praktikan apa yang sudah dipelajari, aktif secara sosial atau sosial media berbahasa Turki. Berikut tips-tips belajar bahasa Turki untuk pemula berdasarkan pengalaman kami yang sudah bertahun-tahun belajar bahasa Turki. Oke, sebelum masuk ke materi, ada baiknya kita mengetahui komposisi alfabet bahasa Turki. Secara umum, ada perbedaan alfabet bahasa Turki dan juga bahasa Indonesia. Di bahasa Indonesia terdapat 26 huruf. Namun di bahasa Turki total ada 29 huruf. Adapun huruf-huruf bahasa Turki yang tidak ada di bahasa Indonesia antara lain C, yumuşak G, E, Ş, dan Ü. Nanti kita akan bahas satu persatu apa saja hurufnya dan bagaimana pengejaannya. Adapun juga huruf-huruf bahasa Indonesia yang tidak ada di bahasa Turki. Antara lain ada huruf K, huruf W, dan X. Alfabet bahasa Turki dengan ejaannya. Kita akan contohkan ejaan membaca alfabet bahasa Turki secara singkat terlebih dahulu. A, B, J, C, D, E, F, G, yumuşak G, H, I, I, J, K, L, M, N, O, E, P, R, S, Ş, T, U, Ü, W, Y, Z. Sangat mudah bukan teman-teman? Oke, jangan khawatir, setelah ini kita akan bahas satu persatu secara detail dengan kosakatanya. Sebelum kita membahas satu persatu alfabet bahasa Turki, kita perlu tahu bahwa alfabet bahasa Turki terbagi menjadi dua bagian, yaitu ünlü dan juga ünsüz. Kalau bahasa Indonesianya huruf vokal dan juga huruf non vokal. Juga di bahasa Turki terdapat dua bagian. Yang pertama ada huruf-huruf kalın atau tebal. Yang kedua ada huruf-huruf ince atau tipis. Huruf-huruf kalın bahasa Turki antara lain ada A, E, O, U. Sedangkan huruf-huruf ince bahasa Turki ada E, I, E, Ü. Hal ini perlu kita ketahui karena akan menjadi dasar yang sangat penting ke depannya untuk belajar bahasa Turki. Baik, kita sekarang sudah belajar dasar alfabet bahasa Turki. Setelah ini, mari kita praktikkan pengejaan alfabet bahasa Turki dengan menggunakan kosakata baru dan juga kata kerja bahasa Turki. Kita mulai dengan huruf A. Aslan, yang artinya singa. A. Açıklamak,
yang artinya menjelaskan. B. Bardak yang artinya gelas. B. Bakmak yang artinya melihat. J. Jacket yang artinya jaket. J. Jawab lamak yang artinya menjawab. C. Chai yang artinya teh. C. Chaleshmak yang artinya belajar. D. Dolap yang artinya lemari. D. Doldurmak yang artinya mengisi. E. Elma yang artinya apel. E. Elestirmek yang artinya membandingkan. V. Football yang artinya sepak bola. V. Fikirleshtirmek yang artinya memikirkan. G. Güneş yang artinya matahari. G. Girmek yang artinya masuk. Yumuşak G. Gökkuşağı yang artinya pelangi. Yumuşak G tidak dibaca sama sekali, hanya dilewatkan. He. Havuç yang artinya wortel. He. Heyecanlanmak yang artinya cemas. E. Espanak yang artinya bayam. E. Esermak yang artinya menggigit. I. Inek yang artinya sapi. I. İçmek yang artinya meminum. J. Jet yang artinya pesawat jet. K. Kedi yang artinya kucing. K. Kesmek yang artinya memotong. L. Lamba yang artinya lampu. L. Legalleştirmek yang artinya melegalkan. Me. Masa yang artinya meja. Me. Makyaj lamak yang artinya bermake up. Ne. Nar yang artinya buah nar. Ne. Nemlendirmek yang artinya melembabkan. O. Otobüs yang artinya bis. O. Oturmak yang artinya duduk. E. Öğrenci yang artinya pelajar. Pengucapan huruf E dengan O yang tanpa titik dua berbeda. Cara pengucapan huruf E adalah dengan memonyongkan mulut sampai berbentuk E. Juga tempat pengeluaran huruf E itu di tenggorokan. Kalau O itu di dada. E. Öğrenmek yang artinya belajar. P. Perde yang artinya korden. P. Paket lemek yang artinya mempaketkan. Re. Reklam yang artinya iklan. Re. Reddetmek yang artinya menolak. C. Saat yang artinya jam. C. Söylemek yang artinya
berbicara. She, syemsiye, yang artinya payung. Pembacaan huruf she ditebalkan. She, şaşırmak, yang artinya kaget atau bingung. T, tabak, yang artinya piring. T, takmak, yang artinya memasang. U, ucak, yang artinya pesawat. U, uyanmak, yang artinya bangun. Ü, üzüm, yang artinya anggur. Pengejaan huruf Ü juga sama seperti huruf E. Cara pengucapannya dengan memonyongkan bibir dan membentuk huruf U. Ü, üşütmek, yang artinya kedinginan. W, wazo, yang artinya vas. W, vazgeçirmek, yang artinya menyerah. Y, yağmur, yang artinya hujan. Y, yürümek, yang artinya berjalan. Z, zaitin, yang artinya buah zaitun. Z, zorlamak, yang artinya mempersulit. Berikut alfabet bahasa Turki dengan pengejaannya. Sambil bermain, sambil belajar bahasa Turki bersama Misafir. Semoga bisa dicerna dengan baik. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Jangan lupa like, share, and comment. Terima kasih. Teşekkürler arkadaşlar.